Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama ba'du. Ja'alanallahu iyyakum min ahlil khairi was-sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, doanya tetap sama. Kepada sesama kita mendoakan dengan doa yang baik, sesama orang Islam, sesama orang Indonesia bahkan. Dan ada doa tambahan, semoga polemik ini segera selesai karena saya lihat Kiai Haji Imaduddin sudah mulai letih ya. Jadi kalau membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin ini yang judulnya Gus Rumail mulai lelah, sebetulnya yang mulai lelah itu kayaknya Kiai Haji Imaduddin deh. Kita buktikan bagaimana cara beliau membantah tulisan Gus Rumail. Jadi ketika Gus Rumail bercerita sudah datang langsung ke Yordan, bukan hanya membaca, duduk di bilik-bilik kamar, tidak kemana-mana, ngopinya nggak jauh, tapi berbicara segala hal. Gus Rumail nggak begitu, dia datang ke Yordan, bahkan ngopi di Darul Ifta di Yordan, semacam lembaga resmi seperti MUI yang di bawah pemerintahan Yordania. Lalu apa tanggapannya Kiai Haji Imaduddin tentang itu? Kiai Haji Imaduddin menyangka, menurut beliau, Gus Rumail di Yordan itu nggak ketemu siapa-siapa, paling ngopi di kantinnya. Saya bingung, bagaimana sekelas Kiai Haji Imaduddin bisa punya narasi seperti itu, bisa percaya diri sekali menyampaikan asumsinya kalau Gus Rumail di Yordan itu nggak ketemu orang penting sama sekali dan mungkin hanya ngopi di kantin. Ini kan tinggal dijawab dengan foto, selesai. Itu ada di bagian nomor 2 itu ya. Lihat di foto itu, apa itu ngopi di kantinnya. Ini saya kira nggak perlu cerdas, kita bisa paham bagaimana begitu bermasalah sekali tanggapan Kiai Haji Imaduddin ini. Makanya saya bilang bukan mungkin letih ya. Mungkin mau tetap eksis membalas, tapi ya ketika orang bercerita, kok ceritanya saya nggak percaya lalu kita narasikan, menurut saya nggak begitu. Padahal yang tahu ya Gus Rumail, yang datang ya dia. Kok bisa ya nggak kemana-mana, lebih tahu itu loh. Allah karim ya. Ada lagi justru yang paragraf 1 itu. 10 menit duduk di depan komputer lebih efektif dan lebih bermanfaat apabila bisa menemukan sesuatu yang butuh ke luar negeri 10 hari. Artinya ini mengkonfirmasi bahwa Kiai Haji Imaduddin memang tidak kemana-mana, cuma membaca saja di internet atau di depan laptop. Itu kan mengkonfirmasi ya. Dan itu dipertegas dengan ya misalnya Gus Rumail ke Yordan jauh-jauh cuma datang bawa risalahnya Tarikh Madinati Son'a, di mana di komputer di internet sudah ada. Bawa Mustajjar Al-Hawi. Saya heran, ini sangat tidak teliti Kiai Haji Imaduddin ini. Kalau YouTubernya berpikir begitu ya wajar, ngapain jauh-jauh? Kitabnya sudah ada di internet. Wajar kalau YouTubernya wajar, tapi kalau sekelas Kiai Haji Imaduddin kok berpikirnya sama? Dikiranya Gus Rumail itu hanya bawa Tarikh Madinati Son'a ya. Kalau kita bicara tentang apa namanya ya? Tentang menghargai sebuah karya, orang datang beli manuskripnya kepada yang punya manuskrip, dia beli atau dia langsung minta izin untuk mendokumentasikan, itu lebih terhormat Pak, nggak sia-sia daripada kita comot-comot di internet ya. Itu kan levelnya YouTuber begitu, comot-comot di internet, masa Kiai main comot-comot juga kan. Kenapa tidak diapresiasi? Datang jauh-jauh, ketemu di mana, siapa yang menemukan manuskrip ini, siapa yang bertanggung jawab, saya mau memfoto atau saya mau minta filenya, itu kok nggak dihargai gitu ya. Tetapi oke lah, silakan, mungkin bagi Anda lebih internet lebih mudah, gampang kita ambil saja ya. Tetapi ketika menyebut Mustajjar Al-Hawi, yang dimaksud Gus Rumail itu Al-Hawi karya Al-Ubaidili, sementara Mustajjar Al-Hawi karya Abul Ghanaim. Itu kan sudah saya tegaskan sebelumnya, kok masih gitu ya. Jadi dikiranya apa yang dibawa oleh Gus Rumail itu semua bisa diakses di internet, padahal sudah ditantang oleh Gus Rumail, coba cari di internet kalau ada Al-Hawi punya Al-Ubaidili. Inilah saya kira mungkin Kiai Haji Imaduddin itu mulai lelah, itu kurang teliti lagi mungkin. Jadi membaca tulisan hanya sekilas-sekilas lalu menanggapi, mungkin seperti itu. Padahal tulisan Gus Rumail itu panjang sekali ya ketika menanggapi tentang KRT Fakih itu, masalah DNA lah. Wah, ya tidak perlu dibandingkan dua orang ini ya. Tulisan Kiai Haji Imaduddin ini juga panjang ya, sebetulnya ya. Tetapi saya lihat isinya itu sudah nggak bicara tentang keilmuan sepertinya, tapi asumsi-asumsi saja. Misalnya ketika kenapa penulis kitab Al-Ifadah Ibrahim bin Mansur itu Al-Hasimi Al-Amir itu mengisbat sah nasab Ba'alawi, karena nasabnya dia juga sama dengan Ba'alawi katanya. Sama-sama nggak ada kitabnya, sama-sama DNA. Jadi ini kan sudah asumsi toh, sudah menuduh kalau misalnya Ibnu Mansur itu membatalkan nasab Ba'alawi, berarti dia juga membatalkan nasab dirinya sendiri. Ini kan sudah asumsi Pak. Sudah dianggap semua orang itu, ya saya tidak heran. Kepada Az-Zabidi saja, Kiai Haji Imaduddin itu dalam live-nya mengatakan Az-Zabidi wajar mengisbat Ba'alawi yang gurunya.
Jadi nilai objektivitasnya sudah diragukan. Luar biasa Pak ya. Semua orang yang tidak sama pendapatnya langsung diragukan. Oh ini kan nasab sendiri batal kalau ikut teori seperti teori Kiai Haji Madudin tentunya. Ya juga ada nama yang hilang misalnya. Juga sama-sama ada yang membatalkan nasabnya. Wah kalau dia membatalkan Bahlawi. Padahal alasan dari Syekh Ibrahim Mansur ini mengatakan sah. Itu nasab sudah sukhroh. Terkenal di Hijaz. Heran kok masih ada orang yang membatalkan nasab itu ya. Sangat sulit untuk dibatalkan. Lalu diserangnya apa? Wajar kalau Ibrahim Mansur berkata begitu. Dia juga nasabnya bermasalah. Bahkan kata Imam Maturidi nasabnya juga batal. Ini apa ya bahasanya? Pokoknya semua orang yang berbeda dengan kita, mesti kita asumsikan dia itu keliru gitu. Wah pantas kamu begitu. Ibnu Hajar, oh pantas gurunya. As-Sakhawi, oh, pantas guru muridnya kok. Masa membatalkan nasab gurunya? Az-Zabidi pantas disuruh nulis oleh gurunya. Semua ulama dinilai begitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi yang objektif hanya Kiai Haji Madudin begitu. Sementara yang lain itu subjektif semua. Ini kan luar biasa ya. Ini yang saya anggap sudah mulai letih ya. Sudah tidak bisa menampilkan hujah-hujah yang keren gitu. Satu saya tunggu ya. Maksudnya tunggu konten saya itu tentang Al-Abdal. Saya kira dari semua tulisan itulah satu-satunya yang paling ilmiah. Yang lain asumsi semua ya. Dari beberapa tulisan itu apalagi yang simulasi peradilan. Nah itu kan bayangan-bayangan saja ya. Perkiraan-perkiraannya saja. Ngapain kita tanggapi begitu ya. Satu yang sangat menarik ya. Yaitu tentang Al-Abdal ya. Nantikan saja ya. Nantikan saja. Ini saya buat yang ringan-ringan dulu di mana kayaknya memang sudah mulai letih gitu ya. Bagaimana orang yang pergi ke Yordan terus membuat reportase saya begini dibantah oleh orang yang tidak pernah ke sana, tidak menyaksikan langsung. Kan dibalasnya gampang, kirim aja fotonya itu yang diambil survei. Saya kira itu pelecehan sekali itu skakmat luar biasa saya kira ya. Kalau kita waras, kamu tidak tahu. Makanya bahasanya itu jangan, kalau baca di tulisannya Gus Beliau itu, kalau Anda tidak kemana-mana, terus orang Anda pikir juga tidak kemana-mana, berarti Anda itu terlalu banyak yang dipikirkan. Sudah mulai letih gitu. Saya ada cerita lucu kalau masalah itu, di mana memang watak itu menganggap orang sama dengan kita. Ya. Ini bukan cerita orang ya. Cerita burung beo dengan tukang bakso. Jadi suatu ketika ada burung beo, kemudian burung beo itu kan baru bisa bicara gitu ya. Suka niru-niru orang berbicara kan. Adalah tukang bakso lewat. Nah, ini kebetulan rumah ini sedang kosong, nggak ada orangnya, tinggal burung bionya aja di situ. Bakso kan begitu kan nawari kan. Terus burung bionya pesen, bakso bang. Ah yang tukang bakso kan, wah ada yang pesan nih, langsung percaya aja suaranya mirip, masa. Taruh situ bang gitu ya. Ada kan pintunya ditutup tapi mungkin ada lubangnya gitu. Taruh situ bang, ditaruh di situ ya. Terus kok nggak ada yang ngambil, kok nggak ada yang bayar, tapi kata tukang baksonya ya mungkin nanti akan kembali, akan diambil. Dia jalan lagi, nanti kan balik lagi dari situ. Ternyata berjam-jam dilihat kok nggak ada yang ambil, kok rumahnya gelap gitu. Dites sama dia, bakso, namanya burung beo nggak ada otaknya, dia mesen lagi, bakso bang gitu. Diperhatikan sama dia, oh burung beo brengsek rupanya. Dia masuk ke rumah itu, diturunkan itu burung beonya itu dibotak rambutnya, dibotak ya. Kemudian hari besoknya, ini kan kebetulan mungkin menganut satu agama di mana tokohnya itu memang rambutnya tidak ada gitu ya. Besoknya itu ada acara mungkin semacam kebaktian, ada tokoh-tokoh agama ini keliling ke rumah-rumah menyampaikan doa atau menyampaikan nasihat gitu. Kemudian masuklah 3 orang yang botak tidak ada rambutnya, menyampaikan salam sesuai agamanya. Lalu yang tuan rumahnya datang gitu, keluar nyambut. Nah setelah itu tuan rumahnya masuk, sudah selesai acaranya. Burung bionya itu nyamperin ke yang botak itu, tanya, bang itu rambutnya dibotak gara-gara mesen bakso ya. Jadi dipikirnya burung bio itu abang itu sama dengan dirinya mesen bakso, ngerjain tukang bakso, terus tukang baksonya marah terus dibotak. Itulah burung bio ya, ngukurnya semua orang sama dengan dirinya gitu. Nah, ada satu lagi tukang minyak, ceritanya sama, mesen minyak lah, burung bio mesen minyak. Kemudian ya namanya tukang minyak keliling, ada orang pesan ya ditaruh depan rumahnya, pikir dia nanti diambil. Kalau ini enggak, dia lewat nggak diambil ya sudah, mungkin besoknya dia lewat depan situ lagi, dia keliling minyak bang, bionya ngomong minyak bang, dibawakan lagi satu wadah, satu dirijen kalau nggak salah ya, terus ditaruh di situ, kok yang kemarin belum diambil, kapan bayarnya, minyaknya belum diambil kan begitu. Terus nggak lama kemudian dipancing sama dia, maksudnya bukan mancing apa ya, ingin tahu biar orangnya keluar itu minyak gitu. Namanya burung beo nggak ada akalnya, dia pesan lagi minyak bang. Diperhatikan, oh burung beo dikerjain, kurang ajar ya. Dia manjat rumah itu,
dipatahin lehernya, sengklek kan, lehernya itu sengklek gitu kan, miring gitu kan. Setelah itu pingsan, burung dia itu pingsan kan. Nah, sorenya datang atau malamnya datang yang punya itu. Kemudian sedih yang punya ini, gimana burung kesayangan lehernya sengklek begitu ya. Akhirnya dibawalah ke tempat dia beribadah gitu. Ya kalau orang Islam ke masjid ya. Nah, dibawa ke tempat dia beribadah sesuai agama dia, bukan orang Islam ya. Kemudian ditaruh di ruangan. Nah, lalu didoakan ya. Dibaca nama Tuhan dan nama Bapak apa sebagainya. Sembuh burung itu, terbang di gedung itu, terbang. Lalu minclok itu atau bertengger di pundaknya patung yang lehernya miring. Ya tidak perlu sebut siapa ya. Patung ada yang seperti patah lehernya, miring begitu ya. Bukan patah, sebenarnya miring aja. Nah, lalu apa yang pertanyaan dia itu? Bang, itu leher dipatahin tukang minyak ya. Jadi semuanya dipikirnya sama. Ini cerita lucu saja, cerita lucu. Terkadang kita mengukur orang itu seolah-olah sama dengan kita, gitu ya. Kita nggak kemana-mana, orang pun dianggapnya nggak kemana-mana. Ketika orang pergi kemana-mana, kita masih ada aja yang menolak. Walaupun kemana-mana juga paling juga ngobrol di kantin aja, nggak mungkin ketemu orang-orang penting. Ngapain jauh-jauh ke situ? Saya 10 menit bisa dapat apa yang dia dapat, karena asumsinya yang dia dapat adalah Tarikh Madinatis Son'a dan juga Musyajar Al-Hawi. Padahal bukan hanya itu ya. Inilah cerita ya. Ya ini tidak penting. Ya saya kira juga sama tidak penting dengan tulisan itu. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.